Ibu Kepala SMK 2 Ampel yang kami hormati Ibu Anti Sungguh Sasani SPD, Bapak Ibu Wakil Kepala SMK 2 Ampel yang kami hormati, Bapak Ibu guru karyawan yang kami hormati, teman-teman Cekipu anak-anak 10 dari SMP 2 Ampel yang kami hormati, tamu saya yang luar biasa, Bapak Ibu PP yang kami hormati, Pak Gunadi, Bu Ani dan Ibu Indah yang kami hormati. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pendampingan individu calon guru angkatan 10 SMK Negeri 2 Ampel hari Sabtu 15 Juni tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sesuatu yang baru untuk saya dan mungkin juga baru untuk sekolah ini. Jadi nanti kami benar-benar mohon maaf apabila nanti kami menyaksikan dan memberikan kegiatan ini karena sesuatu yang baru, biasanya ada hal-hal yang tidak diinginkan atau ada hal yang Bapak Ibu yang hormati, untuk acara hari ini yang pertama adalah nanti pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga sambutan dari pengajar praktik dari salah satu bisa mewakilkan, yang terakhir adalah penutup, nanti dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan individu. Yang saya hormati Pak Gun dari SMA Negeri 1 Ampel, yang saya hormati Ibu Ani dari SMP Negeri 1 Solo, dan saya hormati Ibu Indah dari SMP Al-Abidin, dan Bapak Ibu guru semua yang saya sayangi. Untuk hari ini baru mohon maaf mengganggu waktu penjelasan. Ini baru sibuk-sibuknya mengolah nilai Pak Bu. Ini disempatkan di penjenengan sejenak di ruangan ini nanti untuk mengikuti ini sosialisasi dari Bapak Ibu guru penggerak SMP Negeri 2 Ampel. Siapa tahu di antara penjenengan untuk tahun berikutnya bisa lolos sebagai guru penggerak. Ini mungkin Bapak Ibu tadi PP paksan PP itu apa tuh? Kan ya maju itu nantinya pulang pergi. PP itu pengajar praktek yang di sini terdiri dari Pak Gun, itu PP-nya Pak San, Bu Ani itu PP-nya Bu Titi, dan Pak Gun pulang. Pak Gun Pak Tonang, Bu Indah PP-nya Pak San. Ini pengajar praktek, jadi itu yang membimbing, mengarahkan untuk guru penggerak. Ini Bapak Ibu pengajar praktek yang saya hormati, saya mohon titip untuk Bapak Ibu penggerak dari SMP Negeri 2 Ampel. Ini mungkin untuk yang pertama ya Pak San, terjadinya adanya guru penggerak. Kemarin tidur nyenyak, insya Allah untuk tahun-tahun berikutnya bisa menular pada Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru, dan syaratnya usianya di bawah 50 tahun. Kalau yang overset lebih dari 50, bisa diseket, dan covernya lebih. Pun neko-neko mesti. Yang overset itu bisa daftar sebagai PP, yang pengajar praktek ini. Ini Bapak Ibu, pentingnya guru penggerak itu bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan untuk berbagai hal. Guru penggerak jadi kon ngopo wae, istimewanya apa lah. Ini nanti penyanyi bisa mengamati, bisa menelaah, ya. Penyanyi ambil positifnya. Nah, oh iya Mbak ini ya, justru aku mulangnya tak nenek, orang kaya wingi monggo. Itu Bapak Ibu yang namanya penjenengan itu bergerak, tergerak dan digerakkan di sini. Jadi
untuk pola mengajarnya biar tidak seperti kemarin-kemarin, membuat modul aja tidak sekedar copy paste, ya. Bahkan copy paste pernah ada gitu ya, itu tanda tangan kok tidak apel tapi mungkin salah, mungkin musuh, itu berarti kan copy pastenya dari sekolah yang ada di kecamatan itu. Monggo nanti harapan ibu setelah penjenengan duduk manis di sini menelaah, ya, oh iya berarti ini itu nanti penjenengan yang merasakan Bapak Ibu ini. Semua Bapak Ibu guru itu intinya potensial, hanya belum tergali waktu, belum nampak kalau tidak kita paksa tadi. Mana Pak Guru tadi? Dibiasakan dan dipaksa. Biasa dan dipaksa. Kalau tidak seperti itu kan tidak mungkin SMP 2 sampai muncul guru penggeraknya. Itu Bapak Ibu ya, sedikit ya informasi dari munculnya Bapak Ibu guru penggerak dan lolosnya Bapak Ibu guru penggerak di SMP Negeri 2 Ampel. Harapan kami sekali lagi semoga menular ke Bapak Ibu guru yang usia muda-muda. Hanya itu kalau CPNS belum bisa ya Pak Guru, yang belum 5 tahun. Kalau P3K malah sudah bisa didaftar. Monggo Bapak Ibu, itu masa depan penjenengan. Ya. Jadi insya Allah pensiunnya orang jadi guru, monggo nanti ada apa ya, ada imbalannya lah, meskipun itu ya hanya harapan dulu, ya. Terutama yang muda-muda sekarang itu, yang muda-muda yang di bawah usia 50 tahun. Ya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin banyak kata-kata salah, saya mohon maaf dan saya akhiri sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan mengikuti pendampingan calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Ampel. Saya buka ya. Terima kasih. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Ampel, yang saya hormati Bapak Ibu CP, calon guru penggerak SMP 2 Ampel, dan juga yang saya hormati Ibu Bapak guru SMP Negeri 2 Ampel, serta pada ibu-ibu PP yang saya hormati pula, yang selalu bekerja sama. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, semangat, dedikasi dan loyalitas yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wajib pasang. Kau tak urus dulu. Kau nak beliau dibelikan ya Mas Agus. Tempat jalan. Ngilmu iku takone kanthi laku lekas lawagas tegesikas nyantosani setya budya pangegesi turhan koro. Nah, ini Mas Agus. Apa-apa yang udah kesayangan karo aku, makan muridku. Nggih, menika derek intermezzo dulu. Ya terus itu ini nanti senang-senangnya kalian dulu, tapi siapa? Terus derek itu yang dimiliki menawi kemajuan jadi penjenengan menjelaskan, menawi kemunduran jadi penjenengan aksurat. Maksudnya bagus ya. Menurut saya, kalau mau nonton terbang Kojong, mereka pas sakit kalian dengan pendidikan. Sebab kalau mau nonton terbang ilmu itu kelakonnya ganti laku itu proses Ibu Bapak. Nah, disinilah kita semua sedang berproses
dalam rangka meningkatkan ilmu, khususnya ibu bapak yang sedang mengikuti program pendidikan guru mempelai. Kemudian tadi ada satu kata nyantosani. Nyantosani ini tembung ibunya apa Mas Agus? Santoso. Apa yang namanya santoso? Meliko yang ini pun yang menggah Pak Santoso warna pas sangat meliko. Nah, ibu bapak selanjutnya kami dari BPDB ditugaskan dari BPDB dalam hal ini sebagai pengajar praktek. Bukan berarti kami pengajar itu paling pinter, tidak. Di sini prinsipnya kolaborasi, belajar bersama dengan ibu bapak calon guru kuliah. Di sini ada saya, Nadi, Bu Ani, dan Ibu Indah. Nah, kegiatan pada hari ini yaitu pendampingan individu kedua. Ada 2 termin tadi sudah disampaikan Pak San. Nah, termin yang kita dahulukan ini yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan. Nanti yang akan menjadi moderator yaitu ibu bapak calon guru kuliah. Jadi kami dari pengajar praktik dalam hal ini mohon maaf hanya sebagai pengamat. Nanti porsi sebelumnya kita serahkan pada ibu bapak CGP dalam memfasilitasi, memoderasi ibu bapak semuanya. Dan juga terima kasih atas perkenan kehadirannya di tengah-tengah kita Ibu Kepala Sekolah. Nah, Ibu Bapak, kemudian fokus pada diskusi hari ini yaitu nanti mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid kita di masa yang akan datang. Ini hak penjenengan semuanya. Monggo nanti kita menizin Bu Kepala, bukan berarti nanti merubah visi itu tidak, tetapi nanti menyelaraskan. Ketika nanti visi itu sudah selaras, kita lanjut. Justru kita analisa apakah visi itu nanti perlu diselaraskan, perlu ditambah, artinya diselaraskan itu nanti sangat luas. Dan kemudian manakala nanti visi itu masih, mohon maaf tapi saya tidak terjadi di sini, manakala visi itu masih berupa jargon, hanya tulisan belakang, nanti tugas ibu bapak semuanya untuk merealisasikan agar visi tersebut yang nantinya tentu saja di breakdown ke misi lebih rinci actionnya, kemudian sampai ke tujuan. Tetapi mohon maaf kegiatan hari ini hanya sampai tahap visi ibu, tidak sampai misi dan tujuan. Nanti itu tugas bapak ibu semuanya. Dan nanti kami hanya membuka di pantai Riau. Aku mendengar lautan dia bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Ini semuanya dulu biar anu aja. Nanti baru kita nanti Buatan apa-apa. Buatan apa-apa. Jenengan tulis nah. Sip. Ayo Bu Dias. Wah. berarti bisa arah mana nanti. Oke, waktu langsung tulis 2. Sampaikan Bapak Ibu, jadi kegiatan pada saat loka seperti ini gimana?
Kelihatannya ini sederhana. Oh iya, kelihatannya sederhana. Oh, awal saya seperti itu. Karena nempel waktu tangan, baru terus bernyanyi dan sebagainya. Ternyata di situ, dari situ itu ada hal-hal yang dipelajari. Satu, kepedulian kita. Dua, perhatian kita. Terus kerjasama dengan teman, menghargai sesama orang, menghormati pendapat orang lain. Oh, ternyata tujuannya itu orang berkeplok-plok memberikan ribet, minimal ribet untuk kita. Ya wis, matur nuwun atau terima kasih atau tepuk tangan. Ternyata itu. Nah, yang belum ternyata itu tepuk tangan untuk kita semuanya. Pak, mungkin kita nanti minta bantuan teman-teman kita untuk membacakan Oke, siap. Iya. masing-masing dari jawabannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan untuk sekolah percaya bahwa murid bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian luar biasa. Kemudian kebalik. Oh, okay. Murid bisa membaca dan menulis dengan lancar dan rapi. Kemudian percaya murid adalah aset masa depan bangsa. Kemudian murid kita memiliki potensi yang unik tiap individu. Kemudian sekolah, saya percaya bahwa murid kita mampu menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah. Kemudian murid adalah amanah kita menjadi penerus bangsa. Kemudian sekolah percaya murid bisa untuk berprestasi. Kemudian murid percaya memiliki bakat, potensi dan bisa hua. Gitu. Kemudian murid adalah harapan bangsa negara, orang tua, keluarga dan sebuah. Pak, konklusinya langsung lanjut apa konklusi dulu? Langsung Lanjut. aja. Oke, untuk yang ketiga saya meminta tolong kepada yang cantik-cantik. Untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlak mulia, kedisiplinan, dan kerukunan antar anggota sekolah. Sekolah mengutamakan satu, anak yang berakhlak mulia dan cerdas. Yang kedua, anak yang mempunyai sifat santun, baik tutur kata maupun tingkah laku. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi. Yang keempat, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan murid. Yang kelima, di sekolah kita mengutamakan kekeluargaan. Yang keenam, di sekolah kita mengutamakan karakter, prestasi, akhlak, dan keimanan. Yang ketujuh, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter siswa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan akhlak, budi pekerti, beriman, dan berprestasi. Murid di sekolah sadar bahwa sekolah itu penting. Yang kedua, bahwa seharusnya murid di sekolah seharusnya sadar prestasi itu penting. Yang ketiga, murid di sekolah ini sadar bahwa pendidikan sangat penting, tapi kadang kurang mau berusaha. Selanjutnya, pendidikan itu penting, tapi menumbuhkan semangat mau belajar itu sulit. Kelima, bahwa anak itu memiliki otak. Ya, bahwa semua anak itu memiliki otak. Iya betul. Kemudian berikutnya, murid di sekolah kita sadar bahwa apabila melanggar peraturan akan dihukum sebagai efek jerah.
hadir tepat waktu. Murid di sekolah kita sadar bahwa masa depan harus diperjuangkan. Ibadah adalah kewajiban bagi setiap manusia. Belajar dan disiplin kunci keberhasilan. Murid sadar dengan tertib sekolah. Murid di sekolah sadar betul pendidikan itu penting. Siswa atau prestasi bisa diangkat dengan usaha dengan maksimal. Warga sekolah yakin bisa berprestasi, yakin memajukan sekolah. Kemudian warga sekolah yakin untuk kita warga di sekolah yakin untuk mendidik murid menjadi pribadi yang baik dan selanjutnya guru itu contoh untuk muridnya. Yang terakhir penting berkarakter. Baik Bapak Ibu. Tadi pertanyaannya apakah visi tersebut sudah selaras dengan cita-cita kita terhadap murid? Menurut pribadi saya itu sudah selaras. Dan inisiatif apa yang sudah kita jalankan di sini yang sudah kita jalankan? Seperti visi kita yaitu beriman, berprestasi, terampil, dan berbudaya. Di dalam di SMP Negeri 2 Ampel beriman ini kita sudah berusaha dengan memberikan contoh-contoh yang baik untuk contoh kecil seperti sholat berjamaah, terus setiap pagi membaca Asmaul Husna, terus lagi ada absen sholat. Itu adalah wujud menciptakan generasi yang beriman. Berprestasi, kita setiap hari memberikan sebuah pendidikan. Yang ketiga terampil, seperti contoh mata pelajaran prakarya dan mata pelajaran yang lain seni budaya, mereka diajari untuk membuat hal-hal yang lebih memancing kekreativitasan anak. Yang kelima yaitu berbudaya, seperti digelar aksi, gelar karya, itu ada campur sari milenial, terus ada lagi tari kreasi dan lain sebagainya. Itu adalah perwujudan di dalam kita mewujudkan siswa kita yang berbudaya. Mungkin hanya itu saja. Dengan visi sekolah itu sudah sesuai atau sudah selaras, karena visi tadi kita kan sudah beriman, berprestasi, terampil, dan berbudaya. Dan inisiatif yang sudah kita jalankan tentu sudah banyak sekali program sekolah yang mendukung visi. Pertama beriman nanti sesuai yang dikatakan Pak Waisul, ada pembiasaan sholat, lalu ada pembiasaan literasi keagamaan, lalu juga untuk yang sendiri non Islam juga kita ada setiap Jumat itu ada 11 kali ya Bu, ada ibadah rutin untuk murid-murid yang non Islam. Lalu untuk berprestasi sendiri kita banyak sekali program untuk mendukung prestasi, terutama mengikuti lomba-lomba yang akademik juga kita selalu mengikutinya. Untuk terampil kita banyak ekstrakurikuler juga yang mendukung keterampilan siswa, terutama pramuka, ada juga renova dan lain-lain itu juga mendukung keterampilan siswa. Dan yang terakhir berbudaya itu kita sudah lakukan juga, terutama dalam konsep tema seperti yang disampaikan oleh Pak Rasul tadi. Karena temanya salah satunya ada kearifan lokal, jadi untuk di SMP kita mendukung tentang kearifan lokal itu temanya dan diwujudkan dalam tari kreasi dan campur sari lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Apapun yang kita lakukan seperti kemarin waktu destinasi, semuanya harus berpihak kepada murid, semuanya bermuara kepada peserta didik untuk kemajuan mereka. Agar apa? Agar mereka memiliki kecerdasan yang mampu di bidang baik akademik ataupun non akademik. Jadi nanti akan diselaraskan dengan visi kita, itu tujuannya untuk membuat atau berpihak kepada siswa peserta didik, bermuara peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan mereka baik akademik maupun non akademik. Mungkin seperti itu tambahin Pak Sen.
Bapak Ibu, kaitannya dengan tadi ada tujuan kita, ada cita-cita kita. Nah, untuk mewujudkan suatu cita-cita kita harus melakukan sesuatu. Makanya di sini ada yang namanya prakasa perubahan. Ada perubahan dalam diri kita yang membuat kita harus lebih baik. Nah, tadi sudah sampaikan dari teman-teman ada pelaksanaan ibadah sholat berjamaah dan juga mendatangkan penceramah dari luar. Ini salah satu cara untuk berubah dan untuk mewujudkan misi tersebut sebagai langkah perubahan nyata dalam menciptakan murid yang beriman sesuai dengan agama yang diakini. Berarti ini sesuai dengan visi kita yang beriman. Kita lanjutkan. Ini masih sama. Jadi apa yang sudah kita lakukan, itu kadang tidak tertulis, kadang tidak kita sadari bahwa itu sebagai langkah dari perwujudan dari visi sekolah, yaitu ada kegiatan zakat fitrah, pengadaan kegiatan zakat fitrah tiap bulan Ramadan sebagai wujud visi beriman dan berbudaya. Nilai kebajikan untuk murid apa? Dapat berbagi dengan sama sehingga menciptakan murid yang bisa menghormati kepada yang kurang mampu, sehingga saling berbagi kepada sesama. Ini nilai-nilai yang kita terapkan. Di samping beriman, kewajiban mereka ada kewajiban di dalam Islam itu ada wajib, yaitu zakat itu kan wajib. Terus ada juga budaya di situ. Nih, jadi kalau kita kupas berarti ada beriman, ada budaya. Kenapa budaya? Budaya itu diciptakan dari kebiasaan. Biasanya hari menjadi suatu budaya. Tiap pagi kita bangun pagi, terus karena dari visi-misi kita yang selaras ya, karena di sini ada salam, ada senyum, ada sapa di situ. Penyambutan peserta didik tentunya akan memberikan motivasi kepada peserta didik kita sebelum mereka mengikuti proses pembelajaran. Sudah ada Bapak Ibu guru yang menyambut, tentunya akan membuat mereka menjadi seperti keluarga dan akhirnya merasakan nyaman bagaimana mereka berada di ruangan kelas sesuai dengan visi kita juga ya, yang berbudaya. Next Pak. Nah, di sini juga ada rasa nasionalisme yang selalu kita pupuk tiap hari Senin di mana ada upacara. Visi misi kita itu sudah komplit dan memang semua sebagian besar sudah dilakukan di sekolah ini. Di sini ada upacara budaya tiap hari Senin dan tiap hari besar kenegaraan itu pasti akan diadakan untuk apa? Tentunya untuk mengenang para pahlawan dan tidak melupakan apa jasa-jasa mereka. Nah, ini ada kesenian. Kesenian nanti ini tentunya akan selaras dengan yang terampil dan berbudaya. Mereka diajarkan untuk bagaimana memelihara budaya-budaya yang ada di Indonesia yang mungkin yang agar bisa terpelihara selamanya. Biasanya kalau kita tidak memeliharanya, takutnya diambil oleh negara orang. Seperti yang terjadi pada beberapa lagu-lagu daerah dan tarian-tarian yang mungkin akhirnya menjadi bentrok antara satu negara dengan negara lain karena kurangnya pemeliharaan. Maka anak-anak diusahakan untuk bisa memelihara budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan adanya pembelajaran kesenian di sekolah ini. Next slide, Pak. Nah, di sini, monggo Pak. Baik Bapak Ibu, pada murid bersyarat Bapak Ibu untuk membuka visi yang berpihak pada murid. Ini bukan berarti nanti yang disampaikan dari Pak Dura tadi kita mengubah visi. Bukan berarti mengubah. Bukan berarti walaupun suatu saat visi itu nanti akan ada perubahan, ada revisi dan sebagainya. Walaupun kembali lagi seperti kayak pilihan lurah, pilihan RT. Nih, untuk Bapak Ibu. Coba dituliskan aja di itu, masih ada. Program yang bisa dikembangkan menurut panjenengan. Perlu dikembangkan lagi.
berikan untuk mengembangkan sekolah ini, yang mungkin program-programnya yang belum ada. Atau punya apa itu program yang bisa dikembangkan menurut ide panjenengan seperti apa, bisa dituangkan di situ. Yang berpihak pada siswa tentunya. Kegiatan belajar ataupun kelas dan mengadakan lab tiap kelas, lab LED. Jalur LCD Pak. Ini aja ya Bu. Ya. Program yang bisa dikembangkan performance setiap semester untuk menceritakan apa yang mereka pelajari dalam satu semester. Disaksikan oleh orang tuanya dan wali kelas. Sudah. Nanti selanjutnya program yang bisa dikembangkan pramuka lebih diaktifkan lagi agar kedisiplinan anak, mental anak terbentuk. Anak yang pintar dan bermental banyak lebih keren ketimbang pintar saja. Oh, pramuka Bu. Pramuka minta ditingkatkan. Selanjutnya Ya. PBB untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Jadi PBB Pak. Ini mulai marahi Pak Iki Joko. Pengembangan fasilitas sekolah untuk memenuhi bakat minat siswa. Jadi yang ditingkatkan fasilitasnya. Selanjutnya peserta didik yang beriman, berprestasi, terampil, berwawasan global. Oh, ning wawasannya global. Wawasan global. Biasanya di budaya program ekstra Bagja itu tak keluarkan dulu ya idenya Masnya. Ini kan ada Bagja. Bagja tadi apa ya Mas ya? Ora arti kudu mudeng. Bagja. Ini adalah guru favorit di sini Bu, favorit di sekolah ini, terfavorit. Nah, di sini Bagja saya pertama harus apa? Mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat atau guru senior atau kepala sekolah. Kemudian menerapkan aksi nyata di setiap kegiatan pembelajaran yang melibatkan komunikasi murid. Kemudian membuat catatan progres pengembangan peningkatan komunikasi siswa untuk mendapatkan siswa yang bisa terampil IT tentu tidak mudah, karena kalau di sekolah kita, saya sendiri waktu saya datang, ini cerita gitu, waktu saya datang ke sini di sekolah SMP Negeri 2 belum ada pelajaran TIK. Saya di sini pelajaran TIK-nya baru, karena saya kurikulum Merdeka baru ada pelajaran TIK. Di sini pas pada waktu pelajaran saya tidak punya lab. Pas waktu pelajaran saya belum punya lab Pak. Jadi saya bingung, ini gimana ini kalau tidak punya lab? Padahal mosok ngulang komputer remeh lab. Tidak punya lab. Tentunya harus apa? Saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan rekan-rekan saya. Pertama, saya koordinasi dulu dengan Pak Agung selaku sarana prasarana. Saya tanya sama Pak Agung, Pak ini gimana saya pelajarannya ada lab atau apa? Setelah itu saya kolaborasi dengan, pada waktu dulu pas pertama saya datang ke sini itu Pak kepala sekolahnya Bu Kepala Tri, Pak Tri. Saya konsultasi sama Pak Tri, gimana ini nggak ada labnya. Kemudian mereka labnya ada. Oke. Terima kasih begitu.
gini, labnya ada, komputernya banyak. Labnya ada, komputernya banyak, tapi belum bisa digunakan. Jadi saya bingung gimana ini ngajarnya. Pertama, karena itu kan harus cepat. Saya tidak mungkin. Pelajaran harus segera. Kemudian saya memakai inisiatif yaitu pembelajaran menggunakan HP. Saya memanfaatkan HP, jadi pembelajaran menggunakan HP, tapi kan kadang tidak sesuai dengan buku, Pak. Bukunya tidak sesuai. Kalau harus menyesuaikan, kemungkinan harus saya install dulu. Jadi itu salah satu pengalaman dari saya untuk tindakan dari atur eksekusi itu. Itu saja itu pengalaman dari saya. Terima kasih. Monggo Pak, dilanjutkan. Ya, terima kasih. Sekolah kita itu sangat kaya, lengkap Bu sebenarnya. Sudah semuanya itu ada. Tinggal kita bisa mengembangkannya atau tidak. Termasuk guru-gurunya, termasuk saya ya, anak-anaknya sudah sangat luar biasa, sudah pintar-pintar, tapi tergantung saya mampu mengembangkan anak saya atau tidak seperti itu. Jadi sekolah kita itu sudah luar biasa kaya sekali. Monggo Pak. Oke, pertanyaan dari saya. Gimana Bapak Ibu sebagai kita punya kualitas seperti tapi pakai begini Bapak Ibu, intinya kalau saya pakai bahasa yang juga saya paham aja. Jadi kalau pakai bahasa dulu saya kurang paham. Intinya belajar itu karena kita untuk belajar. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang saya sudah beberapa tahun tidak boleh terjadi, jadi saya agak berubah. Jadi ada yang di garis bawah di situ. Nah, itu namanya apa? BTS. Ada RPP yang di garis bawah. Ada RPP. Implementasi itu intinya itu. Nih, jadi kalau saya dalam membuat RPP itu intinya belajar ini memudahkan kita mengetahui motivasi murid atau pembelajaran seperti apa biar tidak. Ini kan gitu Bapak Ibu. Itu pembelajaran yang baik seperti itu. Jadi kita identifikasi nilai dulu, kita diberi nilai sepertinya, baru pakai langkah-langkah belajar ini. Jadi Bapak Ibu, ya berarti ini sudah yang terakhir. Sebelum terakhir kita adakan refleksi sedikit. Tadi dari awal sudah kami katakan bahwa ini sesuatu yang baru untuk kita. Ini cukup baru untuk panjenengan semua. Saya ingin juga mendapat dari Bapak Ibu. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti dari awal ya, di pertengahan. Kegiatan ini bagi saya pribadi sangat inspiratif nih, terutama dengan kegiatan-kegiatan kita menjawab pertanyaan itu kan sebenarnya termasuk refleksi buat diri pribadi kita juga sebagai guru. Kita mengharapkan murid kita seperti apa, kita mengharapkan sekolah kita seperti apa. Ya sebenarnya itu kan semuanya ya tugas dasar kita. Sebagai terima kasih ini sebagai juga pengingat kita nih, sebagai seorang guru, ternyata kita punya banyak sekali PR ya, untuk bisa kita wujudkan yang berhubungan dengan ya semuanya tadi, termasuk murid kita seperti apa. Dan kita di sini juga belajar jujur nih untuk menilai diri kita, menilai rumah kita dengan menuliskan unek-unek kita di situ. Ini tadi feel free juga ya, juga merasa bebas untuk menuliskan. Saya senang ya, saya senang. Saya juga kalau ikut diklat workshop itu kan juga seperti ini Pak Sani, sini keplok-keplok senang dan menuangkan perasaan, ide. Ya, itu terima kasih. Intinya adalah kegiatan ini mengajarkan kita untuk jujur
jujur menilai diri, menilai rumah kita, sekolah kita, murid kita, dan menuangkan harapan-harapan juga sebagai pengingat bahwa ternyata kita harus begitu sebagai guru. Mbak Fitri. Kerja. Kalau saya ya mohon maaf tadi tidak bisa full mengikuti ini. Nah, kalau dari saya pribadi singkat saja refleksi yang bisa saya berikan hari ini untuk kegiatan ini ya membuka mindset saya saja Pak. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memang seorang guru harus mengupdate sesuai dengan zamannya. Dan kegiatan ini ya memberikan saya ya sedikit inspiratif, ya biar banyak ya Bu. Sedikit apa banyak, jujur aja, aku belum jujur. Apa yang dapat kita lakukan untuk sekolah kita, ya seperti itu saja Bu. Tepuk tangan untuk Bu Fitri, terima kasih. Oke. Oh nggih. Kegiatan ini cukup bagus untuk bisa saling sharing dengan kemajuan sekolah, tempat kita mengajar sehingga rencana yang diprogramkan oleh pemerintah khususnya bisa direalisasikan di sekolah. Jadi cukup bagus dan menarik yang pasti kalau kita bisa saling tahu apa yang akan kita lakukan dan yang ingin kita lakukan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih untuk semuanya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa kita semuanya. Ini Bapak Ibu. Ya. Cakep. Ikan awan nah, makanya teri. Kalau tidak bisa, jangan lupa untuk bertanya. Gak nyambung kan? Mantu tidak harus nyambung. Karena hati kita tetap Diskusi Prakasa Perubahan hari ini yang paling bagus. Jadi dari beberapa pendampingan yang kami lakukan, ini sangat all out untuk SMPN 2 Ampel. Terima kasih. Hampir bisa dibilang semua guru hadir di diskusi ini, kemudian suasananya sangat menyenangkan, semua bersemangat. Saya serasa merasakan lokakarya Bapak Ibu. Padahal saya sendiri nggak pernah namanya itu menyampaikan ke Pak Santoso, Pak nanti seperti ini enggak. Silahkan nanti berdiskusi, monggo silahkan. Dan ternyata mereka bertiga gitu itu bisa memfotokopi apa yang telah kami lakukan dulunya seperti itu. Jadi luar biasa untuk 3 calon guru penggerak SMPN 2 Ampel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Ani. Oke, terima kasih atas waktunya. Tepuk tangan dulu buat Sekretariat Bapak Ibu. Ya. Dan terima kasih yang pertama kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam diskusi pada siang hari ini, dan luar biasa sekali hasilnya. Bapak Ibu sangat bersemangat dalam mengikuti acara diskusi pada pagi hari ini. Bahkan tadi dukungan dari Bu KS itu yang luar biasa terhadap sekolah ini ya Bapak Ibu. Umpamanya ada program tadi, langsung dieksekusi seperti itu. Ada usulan dari bawah kemudian dieksekusi. Itu luar biasa sekali ya Bapak Ibu, mendapatkan kepala sekolah yang selalu mendukung untuk kemajuan sekolah ini seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, visi itu adalah impian. Nah, impian kita seperti itu, impian kita untuk murid kita di masa yang akan datang. Mimpi-mimpinya tadi bermacam-macam ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi kita sudah sandingkan dengan visi kita, visi dari sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu dari awal sampai akhir, dari memimpikan murid kemudian sampai ke warga sekolah, paham bahwa di situ muncul akhlak mulia seperti itu. Kemudian ada disiplin, kemudian ada
apa yang belum ya, mandiri, kreatif, berkarakter seperti itu. Nah, coba Pak, kita tintingi di visi sekolah. Nah, di sini ada terwujudnya peserta didik beriman, berprestasi, terampil, dan berbudaya. Nah, sebenarnya ini tadi menjadi hal yang diskusi menarik ya. Jika ini tadi bisa terkulik, kan ada berakhlak mulia, kemudian ada mandiri, kemudian mandiri, inovatif, seperti itu. Nah, apakah itu juga perlu untuk dicantumkan di visinya? Karena tadi sempat saya menangkap bahwa akhlak itu lebih bermakna ketimbang prestasi seperti itu. Nah, kemudian jika dilihat di visinya itu beriman. Beriman itu kan hubungannya antara individu ke Tuhannya, seperti itu. Nah, untuk yang kesesamanya bagaimana? Nah, sebenarnya itu tadi bisa dikulik menjadi hal yang diskusi yang menarik seperti itu ya Bapak Ibu. Itu saja nanti ya untuk visinya, apakah perlu untuk ditambahkan atau untuk mengakomodir dari mimpi-mimpinya dari teman-teman guru-guru ini tadi yang belum diakomodir itu, seperti itu. Kemudian untuk program-programnya yang berjalan di sini untuk mencapai visi tersebut, wah luar biasa ini ya Bapak Ibu. Apalagi dukungan dari dari Ibu Kepala Sekolah seperti itu. Tetapi apakah yang saya tanyakan, apakah program itu sudah melibatkan murid di dalamnya? Maksudnya begini, apakah murid itu sudah diikutkan dalam pembuatan sebuah program untuk mewujudkan visi tersebut? Begitu? Ataukah hanya ini dari sekolah ada program ini, kamu harus ikut, seperti itu? Ya. Karena apa? Karena program itu kan seharusnya dari murid untuk murid dan bermanfaat untuk murid dan murid, kayak gitu. Jadi mohon nanti juga program itu dilibatkan. Mungkin dia jadi panitianya, kemudian diajak membuat programnya. Kalau kamu gini, kita punya visi beriman, berprestasi, terampil, dan berbudaya. Nah, programnya apa toh? Kita diskusi dengan anak. Untuk berprestasi itu kita nanti mau membuat program apa toh? Seperti itu. Nah, kalau nanti itu anak dilibatkan, itu kepemilikan akan program itu akan luar biasa Bapak Ibu. Punya tanggung jawabnya untuk menyelesaikan. Beda dengan apabila program itu dari guru sendiri, umpamanya ekstra. Kadang-kadang kan anak-anak nggak berangkat itu Bapak Ibu, benar nggak? Nah, karena itu programnya nggak dimiliki oleh anak itu, gitu. Kemudian mungkin dia tidak sesuai dengan bakat dan minatnya, gitu. Begitu Bu, Ibu. Jadi nanti saya harapkan untuk program-programnya itu kedepannya juga melibatkan anak di dalamnya, gitu. Kemudian ini saya juga melihat tadi, ini dilibatkan ortunya. Ya memang harus dilibatkan Bapak Ibu. Jadi kita nanti harus juga melibatkan orang tua, bahkan dari aset yang dari luar. Boleh, silakan. Umpamanya di sini kemarin sempat cerita ya Bapak Ibu tentang yang yogurt itu ya. Nah, itu kan sudah melibatkan dari aset luar, dari pihak luar. Itu luar biasa sekali Bu. Itu perlu dikembangkan lagi yang seperti itu. Bisa dengan kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti itu, ataupun dari orang tua yang memiliki keahlian. Umpamanya keahlian dalam merangkai umpamanya tatanan manten itu loh Mas. Nah itu bisa didatangkan ke murid supaya murid juga bisa belajar seperti itu. Itu bisa dimanfaatkan ya umpamanya orang tua yang bisa atau mempunyai keahlian seperti itu bisa didatangkan ke sekolah. Jadi keterlibatan orang tua dan kepemilikan akan sekolah ini akan lebih terasa gitu. Jadi nanti kan orang tua juga bisa bercerita ke lingkungan, ke masyarakat seperti itu. Di SMP 2 Ampel itu
orang tua dilibatkan loh, bagus loh itu loh. Nah itu nanti akan meningkatkan. Dan tadi yang disampaikan Ibu Ketua PP dan terlebih lagi yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya, ini sudah sesuai di sini. Ya. Jadi ini tinggal yang paling akhir. Yang paling akhir, ya tadi saya menambah sedikit yang disampaikan Bu Ani dan Bu Indah. Nanti kegiatannya betul yang dilakukan oleh guru itu seperti apa, orang tua ya betul sekali Bu Ani, nanti kepada orang tua kegiatannya dalam rangka kolaborasi ini seperti apa. Kemudian Ibu Kepala Sekolah nanti kegiatannya seperti apa agar visi sekolah tersebut bisa tercapai. Kemudian yang paling akhir, betul ini yang paling akhir, nanti teman-teman calon guru penggerak menyimpulkan keseluruhan sesi ini dan menyerahkan kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai laporan, juga nanti kepada tugas penjenengan. Ya kan ya? Jadi disimpulkan, dirangkum tadi hasil teman-teman tadi yang dikatakan Bu Ani mengakomodir tadi, ya. Dirangkum, disimpulkan, karena betul tadi yang disampaikan ini yang karena terakhir, bukan karena terakhir ya, memang sesinya terakhir, tapi pesertanya memang terbanyak. Dia tadi sempat, wah itu rambut jangkir, rambut semua itu. Tapi betul Bapak Ibu, karena memang terbanyak ini ada 14 ya, ada 14 responden ya. Ada responden. Ya aja belum semua itu ya. Bayangkan kalau semua. Seket Pak. Kita perlu waktu 3 hari 3 malam Pak. Mudahan kami semuanya Bapak Ibu. Iya, dan tadi Pak Santoso sempat mau Pak, tidak apa-apa. Molor itu malah enak. Artinya enak itu kita lebih longgar, lebih leluasa. Memang ini hak penjenengan semuanya. Ya, hak penjenengan semuanya. Tapi saya hanya menguatkan saja, sekolah itu bukan milik si A si B, bukan hanya milik kepala sekolah, tetapi milik bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.